Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Raden Wahyu Mardian. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Saat ini saya sedang menjalankan PPL kedua saya di SDN Palmeriam 01 Matraman, Jakarta Timur, kelas 6. Pada PPL kedua ini, pembelajaran akan dilaksanakan dengan model pembelajaran Project Based Learning. Mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Silakan. Attention all of my friends, before we start to study to get a better future, let's pray together. Finish greeting please. Oke, terima kasih Calvin. Oke, sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu dulu bahwa hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Jadi ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Oke, yang bahasa Indonesia adalah membuat kesimpulan. Jadi bahasa Indonesia kita akan berbicara bagaimana mencari kesimpulan dari teks eksplanasi. Baik, saat ini kalian ditugaskan untuk yang pertama adalah mencari kesimpulan dari teks eksplanasi yang kalian buat. Baik, jika sudah memberikan kesimpulan pada kanton tersebut, silakan yang sudah selesai. Kelompok A sudah siap? Oke, baik. Edison dan timnya menemukan bahan yang lebih bagus dalam karbon bambu dan membuat lampu bertahan hingga 1200 jam. David seorang profesor matematika asal Inggris adalah seorang penemu komputer pertama dengan bentuk yang masih sangat Tangan untuk kelompok B.
Michael Faraday pada 22 September 1791 sampai 25 Agustus 1800. Faraday menghasilkan penemuan pertama dalam bidang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok C. 1, 2, 3. Kelompok D. D. Basyarudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMK Dago Bandung tahun 3. B.J. Habibie pernah mengembangkan pesawat seperti ini. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok D. Baik, kalian sudah membahas tadi tokoh dan penemuannya. Kemudian kalian sudah membuat yang namanya kesimpulan. Nah, saat ini kita akan beralih ke pelajaran IPA, yaitu mengenai rangkaian listrik. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memberikan yang namanya materi tersebut agar kalian mendapatkan wawasan lebih ya. Oke, rangkaian listrik ya. Yang pertama kita sebutkan ini rangkaian apa namanya? Disusun secara berderet dan berurutan seperti ini. Kemudian yang kedua, ini rangkaian apa namanya, Nak? Rangkaian ini disusun secara bercabang, ya. Yang ketiga, di sini ada rangkaian apa namanya, Nak? Ya, rangkaian campuran adalah perpaduan antara rangkaian listrik seri dan listrik paralel, seperti itu. Baik, di sini Pak Guru akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengupas kabel ini agar dapat disambung. Pertama kita siapkan kabelnya, kemudian kita siapkan gunting, dan gunting ini, lihat, ini tidak digunting ya, Nak? Ini hanya disentuh, kemudian ditarik seperti ini, dan maka kan kabelnya akan terkupas. Baik, nah yang kedua adalah bagaimana cara memasang bohlam. Jadi bohlam terdapat dudukan bohlam, kemudian ada bohlamnya, kemudian kita sambungkan, kemudian kita putar seperti itu ya. Terus kemudian ada baterai. Baterai ini kita masukkan. Lihat ada positif dan negatif. Dirangkai dengan rangkaian apa? Paralel ya. Silakan rangkai dengan paralel. Rangkaian paralel hasil kelompok A yaitu rangkaian paralel adalah rangkaian bercabang seperti ini. Kelebihan rangkaian paralel adalah saat beban listrik seperti lampu dirangkai secara paralel dan salah satu lampu putus, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Diskusi kelompok B adalah rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya seperti ini. Kelebihan rangkaian seri. Proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana.
Rangkaian paralel. Kami menggunakan desain seperti ini dan hasilnya seperti ini. Hasil diskusi kelompok C yaitu rangkaian ini bisa digunakan di rumah, kantor, pabrik, dan sebagainya. Dan kekurangan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih banyak. Ya, terima kasih. Kekurangan rangkaian seri, jika salah satu komponen rusak, seluruh komponen akan mati berfungsi. Apa kendala dari kelompok B untuk menyusun rangkaian seri? Kami masih kurang lancar dalam menggunting kabel agar terbuka. Bagaimana proses pembuatan rangkaian paralel yang dibuat oleh kelompok C? Pertama, kami membuat pola rangkaian paralel. Kemudian dalam merangkit kabel disusun bercabang. Baik anak-anak, kita sudah presentasi, kemudian sudah tanya jawab antar kelompok tadi. Nah, saatnya sekarang kita ingin evaluasi ya. Jadi evaluasi ini cukup kalian kerjakan di lembaran ini. Nanti kita akan nilai bareng-bareng ya. Kita sudah belajar hari ini, kita sudah presentasi, sudah tanya jawab, dan saya mau lihat nilai kalian. Berapa nilai kalian? Sudah evaluasi. Sekarang siapa yang mau memberikan kesimpulan pertama? Oke, hari silakan lanjut. Terdapat beberapa rangkaian yang kita buat di sini, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan penggunaan seri dan paralel. Disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama kita belajar rangkaian apa nak? Seri. Rangkaian seri disusun itu secara bagaimana? Oke, yang kedua disebut dengan apa? Paralel di sini disusun secara apa lampunya? Nah, yang belum kita laksanakan ini apa namanya?